Okay, guys, thanks for the time given to me. Now, I want to present my material about speech act theory. Speech act theory developed by philosopher G.L. Austin and later expanded by John Searle. Explore the performative aspects of language. It categorizes utterance into three main types. The first is locutionary, the literal meaning. The second is illocutionary, the intent, force, or function. The third is perlocutional, the effect on the listeners. This theory helps analyze how language not only conveys information but also performs action, such as making promise, giving orders, or expressing beliefs. Jadi, teori tindak tutur yang dikembangkan oleh filsuf J.L. Austin dan kemudian diperluaskan oleh John Searle mengeksplorasi aspek performatif bahasa. Ini mengkategorikan ucapan menjadi tiga jenis utama. Yang pertama adalah lokusi, makna literal. Yang kedua adalah ilokusi, kekuatan atau fungsi yang dimaksudkan. Yang ketiga adalah perlokusi, efek pada pendengaran. Teori ini membantu menganalisis bagaimana bahasa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan tindakan seperti membuat janji, memberi perintah, dan mengungkapkan keyakinan. Speech act according to John Searle. John Searle's speech act theory focus on the illocutionary act within utterance. He identified various speech act types, including assertive, making statement, directive, giving orders or request, communicative, making promise or commitments, expressing feeling or attitudes, and declaration, bringing about the change through the act of utterance. Searle theories delves into the social context and the speaker's intentions, highlighting the performative nature of language beyond mere communication or information. Teori tindak tutur menurut John Searle. Teori tindak pidato John Searle berfokus pada tindakan ilokusi dalam ujaran. Ia mengidentifikasikan berbagai jenis tindak tutur, antara lain asertif, membuat pernyataan, direktif, memberi perintah dan permintaan. Yang ketiga, komusif, membuat janji atau komitmen, ekspresif, mengekspresikan perasaan atau sikap, dan deklarasi. Teori Searle menggali konteks sosial dan niat pembicara, menyoroti sifat performatif bahasa lebih dari sekedar komunikasi informasi. Understanding speech act theory. Speech act theory is an approach to the study of language that sees language not only as a tool for conveying information but also as a tool for carrying out action. This theory was developed by G.L. Austin and later expanded by John Searle. This theory divides speech into several types, especially locutionary act,
structure. The second is illocutionary speech. This is an action taken when saying something, such as promising, ordering, asking, or stating something. The third is perlocutionary act. This is the effect produced on the listener by illocutionary utterance, such as conversing, suppressing, and fighting. This is theory. It is important to understand the social context and the speaker's attention to understand how language is used not only to communicate but also to perform action in social interaction. Jadi pengertian speech act theory, teori tindak tutur adalah suatu pendekatan dalam studi bahasa yang melihat bahasa tidak hanya sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai alat untuk melakukan tindakan. Teori ini dikembangkan oleh J.L. Austin dan kemudian diperluaskan oleh John Searle. Teori ini membagi tuturan menjadi beberapa jenis, terutama tuturan lokusi. Ini adalah aspek literal dari apa yang dikatakan, termasuk makna dan struktur gramatikal. Yang kedua adalah tuturan ilokusi. Ini adalah tindakan yang dilakukan saat mengucapkan sesuatu seperti janji, memerintah, bertanya, atau menyatakan sesuatu. Yang ketiga adalah tuturan perlokusi. Ini adalah efek yang dihasilkan pada pendengar oleh tuturan lokusi, seperti meyakinkan, mengejutkan, atau menakut-nakuti. Dalam teori ini penting untuk memahami konteks sosial dan niat pembicara untuk memahami bagaimana bahasa digunakan, tidak hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk melakukan tindakan dalam interaksi sosial. Example for directive speech act theory. The first is locutionary act, saying, "Could you please pass the salt?" The second is illocutionary act, making a request for someone to pass the salt. The third is perlocutionary act. The listeners passed the salt. In this example, the locutionary act is the literal utterance. The illocutionary act is the intent action, making a request. And the third perlocutionary act is the effect on the listeners, the person passing the salt. This demonstrates how a single utterance can involve various speech acts and their corresponding function. Contoh dalam tindak pidato directive. Yang pertama ada locutionary act, mengatakan bahwa bisakah Anda memberikan garamnya? Yang kedua adalah tindak ilokusi, meminta seseorang untuk memberikan garam. Yang ketiga adalah perlocutionary act, pendengar menyebarkan garam. Dalam contoh ini, tindak lokusi adalah ucapan yang sebenarnya. Tindak lokusi adalah tindakan yang dimaksudkan, mengajukan permintaan, dan tindak perlokusi adalah akibat terhadap pendengar
orang yang memberikan garam. Hal ini menunjukkan bagaimana sebuah ujaran dapat melibatkan berbagai tindak tutur dan fungsinya masing-masing. The conclusion of speech act theory is the language is not only a communication tool for conveying information, but also a tool for carrying out social action. This theory embraces the importance of understanding not only the literal meaning of speech, locutionary act, but also the intent, purpose, or function, illocutionary act, and its impact on the listeners, perlocutionary act. By paying attention to the social context and the speaker's attentions, we can better understand how language is used to interact and perform action in every life. Jadi, kesimpulan dari teori tindak tutur adalah bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga merupakan alat untuk melakukan tindakan sosial. Teori ini menekankan pentingnya memahami tidak hanya makna literal dari tuturan, tetapi juga tujuan untuk fungsi yang diinginkan, serta dampaknya pada pendengar. Dengan memperhatikan konteks sosial dan niat pembicara, kita dapat lebih baik memahami bagaimana bahasa digunakan untuk berinteraksi dan melakukan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Okay guys, that's all my presentation material about speech act theory. I want to say thanks so much for watching.